Oke, kita mulai aja. Eh, Selamat malam kawan-kawan. Selamat bermalam Jumat. Besok weekend ya. Harusnya udah santai. Semoga santai. Semoga nggak ada yang nyariin dari kantor. Kalau tadi Radika katanya santai juga nih, tenang kalau weekend ini. Kalau Koko Will gimana? Santai tidak? Ah, Kira-kira? Apa ini? masih masih nyantai lah, masih belum belum hektik lah. So hektik ya. Oke, Iya. oke. Oke, sebelum dimulai mungkin mau introduction dulu. Mungkin ada yang tapi harusnya yang masuk sini tuh harus masuk Telegram ADB ya. Tapi mungkin ada yang masih belum tahu ADB. Ini juga sekalian untuk yang recording nanti di YouTube. Jadi ADB itu sebenarnya komunitas Android developer Bandung. Originalnya seperti itu, cuma saat jadi online, entah kenapa banyak banget yang join yang bukan dari Bandung juga. Jadi kata-kata Bandungnya agak dihilangkan. Walaupun begitu, kita memang kalau untuk acara-acara meet up-nya atau acara-acara offline tetap di Bandung ya, sekitaran Bandung. Uh, Kalau yang baru join juga bisa cek YouTube kita. Di situ uh, ada beberapa, sekarang udah lumayan videonya. Video tentang meet up kita. Isinya lumayan seru-seru, ada yang kita collab sama Tokopedia, terus kemarin sama Android VIP ya. Jadi Android VIP itu ada kumpulan Android developer dari company-company yang lumayan gede lah kalau di Indo kayak Gojek, terus tadi Tokopedia, terus ada kemana apa lagi ya? Ada kantor gue nggak tahu sih gede atau nggak tiket tuh. eh, Terus habis itu, oh ya acaranya ini Daupik. Sebenarnya kemarin eh, kalau dari aku sendiri mau namainnya apa meracau ya, tapi meracau itu nggak ada artinya ya, beneran meracau aja. Memang kita kemarin spontan aja sama aku langsung kayak nembak Koko Willy karena Koko Will itu kan kalau aku lihatnya dia selalu ada terus ya di mana-mana suka ketemu terus kalau online. Jadi penasaran juga kalau dari aku sebenarnya penasaran juga. Padahal aku nggak kenal apa di offline tuh gimana gitu. Uh, Terus idenya sih sebenarnya kayak ini ya, ya tadi itu awal-awal udah jadi kayak diskusi santai. Kalau bisa sebisa mungkin nggak ada temanya, tapi ya itu kalau nggak ada temanya ini agak-agak liar ya, agak-agak susah sebenarnya. Jadi sebenarnya tetap ada temanya. Jadi ada beberapa question nanti yang udah aku susun, udah aku will lihat juga sebenarnya. Dan nanti bakal kita diskusiin gitu. Iya. Uh, and then nanti ini di record, jadi udahnya bisa didengar ulang di YouTube. Jadi kayak konten podcast gitu mungkin ya. I don't Iya, know. podcast. Namanya sendiri Dalpik dari Dalpik ya, dari Dalpik PM. Tapi karena V-nya itu singkatannya susah dan karena kita orang Sunda jadi pakai P-nya. Oke sih gitu aja. Itu untuk introduction ADB-nya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya aja mungkin. Uh, nah ini yang tadi itu kita coba perkenalan dulu nih sama Koko Willy nih. Kalau kalau dari aku sendiri ya, Koko Willy ini uh, ya itu yang tadi aku omongin, selalu kayak ada di mana-mana gitu, di grup yang si Android developer nasional ada, di Kotlin ada, Flutter kayaknya ada juga ya Pak, tapi suka ngomen nggak? Flutter ada karena nggak expertise di Flutter, jarang komen. Jarang komen tapi ya, oke. Iya, iya. Oke. Tapi yang sebenarnya yang buat aku menarik ini, Koko Will ini kadang-kadang suka marah-marah, ini yang saya menarik. Kenapa Kalau ya? kalau kita lihat, kenapa kenapa? Eh, Kayaknya itu emang emang mau bikin trademark aja sih sebenarnya. Jadi emang bukan tipe pemarah sih. Cuma itu kayak ngejok sendiri.
ngejob sedikit sih sebenarnya. Ah, Jadi kalau iya iya. kena marah sama Koko Willy tuh nyantai aja sebenarnya. Kita maksudnya kita bisa lihat di apa namanya bio telegramnya aja about-nya itu nanya di grup aja kalau mau private bayar kata itu Iya, aja karena udah banyak juga yang PM gitu. Jadi ya 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 sekalian biar jadi ilmu publik kan tanya aja di grup gitu. benar 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 sekali iya sih benar-benar. Oke, mungkin langsung aja perkenalan mungkin ya. Langsungnya dari Koko Willy mau Oke, siap. perkenalan di. Oke, jadi kalau nama asli sih Willy Ricardo. Mungkin asalnya emang bukan orang Bandung ya, jadi saya dari Pekalongan, jadi kota kecil itu tukang tukang batik semua. Cuma banting setir lah sekali-sekali batik jadi teknologi. Jadi banting setir ke Android. Untuk mungkin karir history itu dari 2012 ya. Dari 2012 tuh freelancer Android. Jadi itu baru-baru banget nih Android baru-baru muncul ya. Sambil nge-freelance, sambil ya, jualan ikan ya, seperti itu. Cuma Kalau ikannya, huh? Cuma kalau ikannya gua agak-agak bangkrut. Jadi banting ke setir ke full kerja kantoran. Nah, awal-awal kerja di ini sih BBM. BBM join ke habis dari BBM collapse join ke Muka seperti itu. Jadi emang historinya agak campur aduk ya. Jadi pernah dagang, pernah freelance, pernah kerja kantor juga gitu. Nah, oke oke udah. aduh Ya, lanjut Mas. Esa gimana? ya gua agak minta maaf nih soalnya internet gua lagi lumayan jelek jadi tadi beneran putus-putus nih. Wah, Eh, jadi tadi sorry banget aduh gimana ya ini lagi timingnya kurang bagus kita memang lagi internet jelek. Tadi berarti apa tadi Mas? Awal-awal sempat freelance. Bukan ya tadi ya, awal-awal apa tadi? freelance, Batik atau freelance. apa? Dari kota batik. Freelance Dari kota di kota batik, Batik. ya, terus nge-freelance Android karena ya emang mobile itu waktu zaman itu masih sedikit dan masih hot gitu lah istilahnya. Jadi semua orang mulai Tahun berapa beli tuh? Tahun berapa tuh? 2012 baru baru Oh, 10 tahun ya berarti ya, hampir 10 tahun. sama berarti sama saya berarti ya. 2012. Ini ya, apa? Gingerbread ya, 2,3 kan? Iya, Atau gingerbread. Froyo? Aduh, Froyo belum ini belum ngerasain langsung gingerbread lah. Lalu Gingerbread ya. HP soalnya inget HP pertama Gingerbread sih memang. Oh, berarti udah ini ya masih zaman-zaman jahiliyahnya ya, nggak seenak sekarang ya. Iya, zaman dulu wah semua harus dirut baru cepet. Masih single Benar-benar. thread. Oke. Kalau sekarang berarti di mana, Mas? Sekarang ini di Moka. Moka jadi di Moka itu sebagai senior technical staff engineer. Jadi Oke, senior ada technical staff. Berarti itu di atas. di atas senior itu akan dipecah jadi manajemen atau menjadi technical. Kalau manajemen akan jadi uh, uh, squad lead ya. Kalau yang technical Hmm, akan jadi staff engineer. Di tiket kayak yang begitu juga. IC-nya itu ya. Iya, ya, di Iya. tiket gitu juga. Di Bukalapak juga sama kayak gitu. IC-nya kan itu kan apa individual kontributornya ya, PEP-nya itu ya. Ya, individual contributor. Oke. Mau kapos berarti ya, Mas? Ya, mau kapos betul. Hmm. Ya,
yang baru-baru ini diakuisisi sama inilah Gojek. Iya ya, sekarang sama Gojek kan ya bener ya. Ya, Itu jadi ininya ada yang ke Ghost Store ya atau gimana sih? ya ada Ghost Store gitu. Jadi Nggak tahu lah ya itu. gampangannya ya Ya produknya Ghost Store ya. inilah. Oke oke. Eh, terus ini apa namanya? Kan tadi udah sempat mention juga tuh Koko Willy ada di mana-mana. Sebenarnya eh, di komunitas apa aja sih sebenarnya aktifnya? Terus eh, sebagai apa aja sih? Aku juga kayak lost count gitu. Iya, ini emang sih. Jadi saya banyak kan join ke channel-channel ya. Jadi sebenarnya waktu itu awalnya kenapa mulai masuk ke Telegram itu karena mau mencari ya ilmu baru sih sebenarnya. Nah, cuma setelah masuk emang aktif gitu, aktif ngejawabin karena dengan menjawab sebuah pertanyaan tuh kita sebenarnya dapat ilmu baru dengan kita debat sama orang itu kita bisa belajar banyak. Kayak biasanya saya debatnya sama salah satu nih di listening di daftar peserta nih Mas Ari, ya thank you banget udah temenin berantem. Nah itu naikin skill kita juga. Berantem sama ini Mas Supriyadi juga itu salah satu berkah lah itu. Jadi dari aktif debat soal idealisme masing-masing itu ya dan suka negor orang juga yang rulesnya nggak diikutin itu jadi orang ya mungkin ownernya jadi ada oh ini orangnya aktif dan ya akhirnya saya dipromot jadi admin sih. Jadi saya tuh admin di 3 tempat ya, di Android Developer Nasional, di JVM, sama di Kotlin Indonesia. Itu tiga-tiganya saya yang adminin. Saya bantu bantu admin seperti itu. Gile. Berarti awalnya dari biasa padahal ya Mas ya nggak kenal berarti ya dari nggak kenal tapi sering ngejawabin berarti gitu. Ya, surprisingly saya nggak kenal sama Mas Hendy sebagai CEO-nya JVM Indonesia. Saya juga nggak kenal sama Mas Pratama. Tapi ya mungkin dari debat-debat seperti itu ya timbul rasa rasa ini ya, rasa saling memiliki ya kali ya. Iya 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 iya. Mantap mantap. Oke, terus selain kerja sama sama di komunitas di Telegram nih, ada aktivitas lain nggak? Nah, untuk aktivitas lain surprisingly hampir nggak ada ya. Jadi banyakkan aktif di grup dan banyakkan sih suka kalau orang mungkin Mas Esa suka dengerin podcast. Saya suka lihat ini sih apa Stack Overflow. Jadi liatin nggak pernah ngejawab sih. Jadi Stack Overflow kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang agak absurd juga gitu. Nah itu kadang jawabannya itu mind blowing gitu. Oke, Iya, jadi menarik juga aktivitasnya. Ngeliatin Stack Overflow berarti ya. Lucu juga, iya. saya baru dengar. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut aja mungkin ke sesi selanjutnya nih. Ini aku sebenarnya udah ada nyiapin 5 pertanyaan, tapi kayaknya sebagian tadi udah sempat terbahas, tapi nggak apa-apa. Kita coba tanyain lagi aja. Eh, Sama coba lihat dulu. Oh, ini di Slido juga udah ada 4. Nanti kita Wow. coba lihat ya. Oke, coba mungkin pertanyaan dari aku dulu ya mungkin ya. Oke, yang pertama adalah menurut Koko Will ini ya, eh, seberapa penting sih sebenarnya komunitas itu atau
support group ya untuk proses belajar. Ya, nah itu sebagai member ya, menurut saya tuh penting punya sebuah tempat untuk kita curhat ya, apalagi engineer ya. Kita tahu tuh engineer tuh introvert semua, jarang ada yang extrovert. Jadi ya sebagai channel itu sebagai tempat kita curhat sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi itu curhat gini, kita ada di kerjaan ada masalah apa, ini kita susah solve, itu kita tanyakan. Nah, di sana tuh dari banyak orang yang nanya ada masalah teknikal, ada masalah ya SDLC, ada masalah manajemen. Dari situ kita tahu persiapan untuk yang pemula-pemula itu untuk persiapan masuk dunia kerja, terutama yang masih pelajar-pelajar itu salah satu ya bibit-bibit penerus itu dengan kita sering bertanya, walaupun pertanyaan itu pertanyaan very basic, itu akan sangat bermanfaat bagi yang member yang lain. Nah, karena itu saya selalu ini sih encourage untuk kalau nanya di grup aja, jangan private. Nggak perlu malu lah untuk bertanya tuh, karena ya paling ya di roasting dikit gitu ya. Itu untuk melatih mental engineer biar kalau dikata-katain sama bos itu bisa tahan. Jadi memang orangnya macam-macam ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, ini menarik sebenarnya untuk yang tadi apa namanya knowledge public itu ya. Ini related sama question kedua. Kalau menurut Koko Willy nih, sebenarnya gimana sih cara terbaik nanya di komunitas atau support group kayak Telegram group kayak gini? Tadi kan katanya lebih baik di apa namanya di publik di grupnya langsung kan ya daripada DM gitu kan. Ya. Tapi kan orang tuh macam-macam ya. Ada yang apa namanya kayak nggak pede mungkin atau gimana. Nah, menurut Koko Willy gimana? Nah, emang sih untuk menanya itu cukup tricky ya. Nah, biasa kalau ada orang yang nanya nih, nanya kayak gini gimana ya? Pasti ada aja salah satu screenshotnya yang benar, terus ada lagi uh, ada lagi don'task2us.com. Nah, itu terus ada lah ngirimin link-link seperti itu. Nah, itu ya anggap aja itu sebagai masukan. Jangan dikasih link seperti itu terus down. Itu jangan. Jadi itu masukan. Jadi kita sebagai orang teknikal tuh spesifik ya. Jadi kalau kita nanya terlalu general itu otomatis jawabannya ya klise general. Jadi kalau mau nanya misal pakai retrofit dengan JSON atau dengan Moshi atau dengan apa library-nya, tanyakanlah semuanya secara spesifik gitu. Jadi saya pakai Moshi, pakai retrofit kayak gini, kalau mau nambahin interceptor bagaimana ya, misal seperti itu. Nah, itu biasanya orang lebih langsung ngejawab. Jangan menanyakan sesuatu hal yang kita membuka celah orang lain untuk ngata-ngatain, ngerosting gitu loh. Ya. Jadi itu salah satu training engineer untuk menghadapi product manager ya. Iya, iya, iya. Enggak, tapi Spesifik dan langsung. spesifik ya. Tapi better gimana sih? Sebelum nanya tuh better dicari dulu atau nanya dulu baru nanti dicari-cari. Nah, itu salah satu. Kalau kita sering dengar ini ya, apa pepatah lama, don't ask Google first before ask question. Itu. Jadi kita tanya dulu Om Google. Kalau Om Google nggak bisa jawab, baru tanya senior gitu. Itu salah satu yang membuat
para penanya nih agak, wah ini yang nanya smart nih, bantu biar bisa berkembang. Iya, iya, iya. Misalnya lebih Kalau semangat juga ya kita jawabnya kalau apa pertanyaannya menarik atau gimana ya. ya pertanyaan tuh harus yang menggelitik dikit gitu. Jadi menggelitik dalam arti menggelitik orang lain untuk ikut nge-googling dulu, ini bener nggak sih? Baru nanti dia bisa clarify, ini bener kayak gini caranya. Jangan menggelitik untuk uh, komen yang negatif gitu. Jadi ya ada sedikit pancingan dari yang menjawab untuk yang menjawab gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh cara kita untuk nanya ke orang lain biar cepat dijawab. Karena ada juga yang nanyanya cuma sekilas lewat gitu, cuma satu one liner gitu, itu pasti nggak bakal dijawab. Hmm. Jadi sebisa Ada mungkin yang kasih info. nanyanya Ya, ada yang cuma gini, halo mau tanya dong, terus udah. nah itu, Sampai ada itu yang baru dulu baru lanjut lagi. nah, Itu udah paling ngeselin. ya itu banyak juga itu ya itulah. Jadi orang macam-macam ya. Jadi don't ask to ask ya. As to us ya. Oke. Oke, next question. Seberapa penting sih sebenarnya giving back to community? Misalnya kita kan tadi kan kita udah nanya-nanya nih di komunitas. Seberapa penting sih kita juga harus jadi yang jawab di komunitas? Atau mungkin ada form lain dari itu? Ya, emang nggak semua orang mau ngejawab ya. Emang kadang orang kalau ada yang nanya nih, biasanya yang ya orang-orang yang baru-baru itu akan ini paling nanti dijawab siapa gitu. Ini akan dijawabnya siapa, biarin aja. Walaupun orang lain itu tahu. Jadi sebenarnya walaupun uh, si calon penjawab ini yang orang lain ini yang jarang-jarang ngejawab ya, ini jarang ngejawab itu mencoba menjawab, jadi ini akan membantu gitu, membantu nge-trigger orang yang uh, lebih ngerti untuk ikutan ngejawab. Jadi biasanya tuh engineer tuh bakal suka show off sebenarnya. Jadi basically hampir semua engineer tuh suka show off. Nah, jadi Hmm. kadang kita jawab sedikit, kita nanya nih cara install Java gimana ya gitu, misal, atau cara install Kotlin gimana ya, ini kasih link. Nanti ada lagi yang nggak mau kalah, oh ini jangan ikutin yang ini lebih lebih pasti work gitu. Atau ada yang lain lagi, ini pakai SDK men lebih gampang. Nah itu akan nge-trigger orang lain untuk dapat jawaban yang paling bagus gitu. Jadi kita tuh juga giving sekalian nge-trigger orang lain untuk jawaban yang paling bagus, best practice-nya seperti apa itu akan keluar. Jadi seperti itu. Oke, oke. Oke, Mbak. Tadi tapi ada benernya juga ya. Ya, kalau engineer itu suka show off berarti kalau di ruang publik ini. Termasuk saya berarti. Iya, kaya banget. Iya, 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 bener juga, bener juga. Oke, next. Ada tips atau trik uh, untuk belajar online? Nah, ini banyak kan emang menarik ya, karena nggak semua orang tuh bisa dengan baca atau dengan dengar podcast. Misalkan ada yang suka dengar YouTube, dengar podcast untuk belajar. Kadang nggak semua orang bisa ngelakuin hal itu. Memang kita harus nyari best best way to learn. Kadang kalau saya tipenya adalah by problem. Hmm. Kalau cara belajar saya by problem gitu. Jadi bikin dulu seadanya, nanti misal keluar problem nih satu, nah, ini baru dicari caranya. Kadang tuh dengan salah satu error yang spesifik, jawaban lebih gampang ditemuin.
daripada kita langsung googling caranya langsung dari A sampai Z, itu biasanya ada error salah satu gitu di tengah-tengah atau di mana. Jadi itu akan menimbulkan sebuah kebingungan. Jadi sebenarnya kita coba dulu sebagian step by step. Misal untuk back end service itu banyak sebenarnya. Jadi dari Android ke back end kan ada banyak, dari kita bikin retrofitnya, dari kita bikin servisnya, dari kita terus kemudian bikin response dan lain-lain. Itu step by step, how to set up retrofit, how to use JSON in retrofit dan sebagainya. Jadi jangan langsung pertanyaan yang big, gimana caranya bikin layanan seperti Gojek. Nah itu otomatis nggak ada jawabannya. Jadi Nanti kita step perlu by sini step. dulu ya, kayak apa namanya, coba implementasi dulu nanti dari situ. Tapi biasanya kita kalau kayak gitu berarti eh, step-stepnya kita tahu dari mana? Iya. Nah, kita juga seringnya untuk misal retrofit kita belum tahu, otomatis ya kita bakal nyari. Emang ya itu susah ya. Jadi emang pertanyaannya mulai dari yang spesifik, mulai dari yang general, terus kita breakdown. Jadi kita sebagai engineer tuh harus bisa nge-breakdown sebuah masalah untuk jadi kecil-kecil. Nah, ini juga salah satu skill yang sangat bermanfaat ya di kemudian hari. Kalau udah kerja di unicorn itu kan berarti kita dikasih task gede, kita harus bisa nge-breakdown itu jadi kecil-kecil. Nah, itu Oke, oke, oke. Ya kadang-kadang kita ini ya apa namanya stuck kalau terlalu, halo, 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 halo. Wah, kemute ya? putus tadi kayaknya, Wah, waduh. sempat Tadi ngilang. sampai mana tuh? Tadi sampai yang nge-breakdown itu. Oh iya, ya sampai nge-breakdown itu jadi sebuah ilmu yang beneficial di kemudian hari. Jadi dari cara bikin aplikasi seperti Zoom, kita akan tahu si Zoom ada login, ada cari room gitu, ada daftar room, atau ada cara connect ke video call seperti itu. Jadi ilmu-ilmu untuk nge-breakdown sebuah tas besar itu harus mulai dipelajari di awal seperti itu. Nah, emang itu butuh experience ya. Ya biasanya iya sih benar kita dapetin dari experience. Karena yang tadi sempat aku mention juga ya, mungkin nanti kayak mungkin awal-awal memang harus belajar dulu atau nanya dulu sih yang tadi yang apa mulainya dari mana dulu gitu ya mungkin ya. Karena Betul sekali. kayak kita kayak kalau kayak kita sekarang yang mungkin udah lama kayak masa nggak tahu gitu aja tapi eh, kita kadang-kadang lupa kita dulu mulainya kayak gimana mungkin udah pusing juga dulu kan. Iya. Iya. Tapi sekarang udah enak, sekarang udah banyak yang kayak gini-gini. Dulu kan milis ya kalau dulu, aduh capek banget Ya, ya. balas-balasan email. Oke, Sekarang pertanyaan. banyak. Iya benar. Pertanyaan terakhir dari aku nih. Nih mungkin yang menarik nih. Sekarang kalau sekarang lagi mempelajari apa sih kok? Kan sekarang nih lagi banyak banget nih yang baru sebenarnya. Nah kalau Koko Willy sendiri mempelajari apa nih? Nah, emang sih banyak library baru ya, kayak apa, Jetpack Compose, apa Kotlin Coroutine ya. Itu Flutter. macam-macam sih sebenarnya, banyak yang mau dipelajari ya. Cuma kadang
nggak sempat kalau mau belajar semua sih sebenarnya ya. Ah, jadi apa yang mau dipelajari itu saya banyakan cuma sekilas baca doang ya. Jadi Kotlin Coroutine cara pakainya begini. Nanti biasa tuh saya belajar lebih lebih spesifik sih. Jadi kadang yang orang lain tuh belajar cara pakai coroutine, tapi saya mencoba sebuah hal yang berbeda gitu. Kotlin Coroutine kenapa bisa dibikin sih sama si pencipta Kotlin ini sama JetBrains, kenapa dia Hmm. bisa bikin sebuah bahasa yang uh, hampir yang fluent gitu, enak dipakai gitu kan. Dengan simple itu dalamnya seperti apa. Nah, itu biasanya saya pakai ya tekan kontrol, klik klik suspend-nya, nah itu masuk ke library-nya itu. Nah, itu cara flow-nya dia bekerja seperti apa. Nah, Hmm. dari biasanya ya cara saya belajar tuh adalah melihat dalemannya seperti apa, cara dia bekerja. Ya. Jadi kenapa saya melakukan hal itu? Yang mau dipelajari itu bukan cara memakai library, tapi cara membuat library. Nah, dari situ dengan kita bisa membuat sebuah library itu akan beneficial buat yang lain ya. Jadi kita bisa bikin library yang open, yang enak dipakai sama orang, yang nge-solve problem problem dari orang lain gitu. Seperti ya navigation itu kalau kalau multi modul tuh udah capek tuh kalau mau mau bikin navigation itu ya bisa dibikin, kita mikir caranya bikin navigation yang flawless dipakai. Jadi Tapi kalau dengan hmm, kalau Koko sendiri biasanya belajarnya itu maksudnya on demand kah? Misalnya baru ada problem baru nih, terus baru mempelajari itu, atau setiap minggu misalnya setiap weekend atau setiap malam mungkin malam-malam tertentu kayak menyisihkan waktu untuk belajar. Kita kan nggak tahu kan cara orang kan beda-beda kan ya. iya Kalau Koko sendiri benar. kayak gimana tuh? Saya sih orangnya on demand sih ya. Jadi On kalau ada demand. problem baru, nah baru belajar. Ya, Kalau tiap malam, wah nggak kuat. ya, ya, ya. Stres dari kerjaan tuh nggak mesti ya. Kadang kerjaan tuh ada yang nge-push sekali sampai kita harus capek di siang, terus malamnya udah nggak kuat. Nah itu nggak bisa belajar. Kalau nggak kuat lah kalau mesti rutin sih. Tapi iya, tapi yang aku lihat nih, kalau yang aku lihat memang yang udah agak lama ya, yang sudah agak lama itu biasanya shifting sih, memang jadi on demand. Apa karena mungkin waktunya aja, mungkin karena sekarang terlalu banyak yang bisa dipelajari, terlalu banyak yang menarik, akhirnya capek, jadinya mending on demand aja, nanti kalau ketemu baru belajar gitu. Kalau dari yang saya ngerasain sih mungkin seperti itu ya. Jadi wah ini udah sekali sekali Google Meeting gitu banyak Heeh. banget ini ada library apa, wah mau belajarnya gimana nih. Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya, kadang-kadang kalau kalau kita mungkin ada beberapa juga yang ngelihatnya, oh ya gitu doang gitu. Maksudnya kayak nggak ada real gain-nya. Kadang-kadang kan biasanya apalagi di Android ya mungkin ya agak-agak latah kan, kayak mungkin kalau lihat dari trennya dulu nih, dulu pas ada RX, terus pindah ke RX, terus ternyata timnya pindah ke live data, ganti live data, terus sekarang pakai Kotlin Flow, Coroutine Flow itu terus jadi ke Coroutine Flow. Iya itu Padahal salah. padahal kayak full circle gitu ya, kayak balik lagi kan ke live data, cuma cuma pengen apa namanya, biar nggak terlalu kompleks.
Terus malah ke Flow lagi yang kompleks juga. Iya, yang kompleksnya sama kayak RX. Jadi jadinya bingung, agak-agak ini juga sih. Kalau kalau aku sih lihatnya suka kadang-kadang lucu kalau kayak gitu. Iya, Kayak, benar juga. kayak Kayak ini juga library buat loading image juga gitu. Picasso ke Glide, nanti Glide ada Coil. oh ya sekarang Nanti ya. ya, Kalau uh, itu kalau ini sebenarnya fancy-fancy aja ya. kalau untuk view binding ada yang ke skip nggak kok? Kan dulu kan manual terus butter knife, terus habis butter Hmm, knife itu data data binding ya. binding. Terus habis itu Sintetik Kotlin dulu, sintetik. extension. Kenapa? Kotlin sintetik. Ya Kotlin synthetic, habis itu data binding, terus sekarang view binding. Itu Nah, ada yang skip nggak? Kalau Kotlin ada, justru saya nge-skip nih. Jadi yang kenapa? data binding tuh sengaja di skip. Wah, ini gawat ini kalau pakai data binding. Lo ngoding ngambil data di dalam XML, wah Ya, mateng itu. ya. Itu Sama sih sebenarnya data binding ke skip, tapi di kantor sekarang kebagian. Ternyata kenapa? pakai data Karena binding di sebelumnya, tapi langsung langsung kita ini kita langsung deprecate. buang. Kalau mau buang susah soalnya banyak juga kan sedikit-sedikit gitu. Iya, karena itu mecah ini sih. Jadi kalau kita ngomongin solid principle ya, single responsibility, binding-binding itu harusnya punyanya activity class dilempar jadi dua 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 hal ya, dua yang responsibility soal binding data itu jadi di activity dan jadi di XML-nya, which is itu wah itu udah indikasi nanti susah di maintain. Hmm, ya benar. Nah, yang Oke, view binding ini bagus sebenarnya. Nah ini boleh boleh dipakai tuh view binding. ya. Oke. Dari pertanyaan aku sih udah. Kita coba lihat slide dulu ya. Ini ada 9 question sih di sini. Wah udah banyak aja. Iya udah banyak. Gimana masih santai kok? Masih Masih oke? masih. Masih Iya ya. lanjut. Malam Sabtu ya, kita santai ya. Mantap. Oke, dari yang pertama aja nih. Nih kalau slide udah habis, nanti kalau ada yang mau request, mau ngobrol, langsung aja request kan ada tuh ya buttonnya. Nanti kelihatan di sini harusnya. Oke, slide dulu yang pertama nih. Dari Android platform galau. Wah curhat nih Eh, langsung. di sini pertanyaannya, kalau lihat perkembangan Android sekarang, kira-kira apakah masih nyaman di Android development atau sempat kepikiran pindah fokus platform lain? Oke, ini menarik nih karena Menarik. ya memang baru mulai kepikiran untuk pindah ke Flutter karena honestly jujur emang Flutter nih menarik ya karena bisa jalan di tiga platform, banyak platform sekarang sama desktop ya, dan dia udah diteken sama Ubuntu untuk jadi bahasa pemrograman official Ubuntu gitu. Jadi first first class language lah. Nah, dan ya tapi kalau dibilang Android development itu masih nyaman, eh, masih cukup nyaman sampai 5 tahun ke depan lah. Kalau udah 5 tahun ke depan kita harus sudah punya skill di bidang lain. Nah, terutama kalau yang saya lihat sih Flutter itu uh, nanti demand-nya gede ke depannya gitu. Sorry agak putus-putus nih kayaknya. Aku doang atau Kayaknya gara-gara mau hujan nih, udah geledek nih. udah gak nih? Oke, jadi tadi tertarik ke Flutter ya, kok. Tapi untuk Android masih aman untuk 5 tahun mendatang kalau menurut Koko Ya, Willy. masih aman lah. Karena Oke. kalau ngelihat dari Ya mudah-mudahan perkembangan 5 tahun build, mendatang udah nggak coding ya.
Ya mungkin semoga ya, amin ya. Udah nyuruh-nyuruh aja nih. Well, tinggal nyuruh ya kayaknya. Iya, Atau mungkin ya apa kayak yang jadi untuk arsitekturnya aja mungkin ada juga kan ya bisa yang aja nih. nentuin stucknya atau apalah kita. Oke, next. Ini dari anonim, cara biar bisa kode dari scratch gimana ya? Saya udah paham bagian per bagian lain per lainnya untuk apa, tapi kalau buat dari scratch tetap bingung. Oke, menarik Menarik. ya. Iya, menarik nih, Iya, menarik. menarik. Soalnya jujur aja saya nggak pernah ngoding dari scratch loh, dari awal. Jadi untuk setup retrofit aja saya masih nyontek jujur aja. Bener. Iya. Tapi ya ini untuk belajar ngoding dari scratch sih, ya kita memang harus banyak latihan. Jadi create new project, bikin dari awal, create new project, bikin lagi yang lebih bagus dari sebelumnya, create new project, bikin lagi yang lebih bagus, gitu. Create new project terus, yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu otomatis akan jadi muscle memory kita untuk ngebuat setupnya ya. Jadi jangan selalu pakai project yang lama. Kalau bisa punya ide lain langsung bikin lagi dari awal. Jangan copy paste. Dan kalau bisa ketika mau nyontek tuh ketik. Jangan klik kanan copy ya. Itu otomatis nggak ada muscle memorinya. Nanti yang kita lihat akan kebuang waktu kita paste gitu. Hmm, iya. Ini juga sebenarnya kalau exerciseku kalau menulis dokumentasi biasanya. Kalau aku menulis dokumentasi nggak copy paste biasanya. Jadi ngetik yang aku ingat biasanya gitu sih kalau aku. Tapi memang coding dari Scratch ini ya kayak karena kita juga masih suka lihat apa gitu kan dari googling terus copy gitu kan atau melihat yang penting sih jangan jangan lupa what to do next mungkin ya. Iya. Kalau udah lupa Ya, nggak tahu apa what to do next ini kan udah bahaya. udah gawat. Yang penting tahu lah habis habis setup ngapain, habis ini ngapain. Itu udah fluent lah, udah oke lah untuk go forward gitu. Kan coding dari Scratch itu berguna banget pas interview mungkin ya. Iya banget itu untuk menaikkan taraf hidup. Cara hidup. Oke. Ini bentar. Ini aku bisa dismiss nggak ya? Bentar. Bentar, nextnya dulu deh. Next dari driver Gojek nih. Wah nih gawat nih temen nih. Iya nih kayaknya jadi. Ini pertanyaannya mechanical keyboardnya udah laku belum kok katanya gitu doang. Oke. Ini temen gue nih pas nih ya. Oke, jadi untuk introduction aja saya emang baru kecenderungan mechanical keyboard ya 2-3 tahun lalu gitu. Jadi ya saya punya 3 mechanical keyboard. Yang satu itu Tex Beetle, Tex Yoda. Jadi dari bos, dari atasan dulu waktu di BBM dilelang dapat tapi udah rusak jadi pajangan. Terus kedua itu Daki One itu yang lagi dijual nih ngomongin nih. Mantap. Nah, belum laku masih. Sama yang terakhir ini Poker 2 Vortex Poker 2 bukan Vortex series ya. Kalau Vortex series jelek jangan beli. Vortex doang itu recommended. Wah, ini jadi review mechanical keyboard nih kita. Boleh nih, topiknya mechanical keyboard nih ntar. Oh, berarti Koko Willy sebelumnya di BBM juga ya? Iya di BBM. Berarti ini ya pair programming. Pair programming. Jadi pair programming Atasannya itu sama kan XP. eh yang sekarang di Grab kan?
Iya. Dan Wah, ya nggak tahu kayaknya ini emang udah kong kali kong dari awal kali ya. Jadi ini emang langsung ada yang chat khusus mancing-mancing Grab. Wah, ya, aduh. wah, wah. Aduh, aduh, dah. Oke, next saja. Ini nextnya salam buat host andalan Bandung ya. Terima kasih. Salam balik. Ini si Javen. Next, rekomen Flutter atau RM? Tadi kayaknya Flutter ya. Tapi gimana kok? eh Depend sih sebenarnya. Jadi kalau RN kan memang banyak company yang pakai RN dan yang pakai Flutter tuh nggak gitu banyak juga. Jadi kalau mau nyari gaji gede mungkin ya RN dulu lah. Tapi kalau mau future proof dan mau ningkatin engineering skill, mungkin bagus Flutter ya karena dia bukan based on ya lebih type strictly type ya atau apa atau namanya. Ya mungkin ya itulah ada dua sisi lah sebenarnya. Nah, itu tergantung dari kita maunya kemana. Uh, ke Flutter bisa, ke RN bisa, tergantung tujuan akhirnya apa sih. Jadi kalau mau di hire company, RN aja. Banyak yang mau pakai RN. Company gede masih belum gitu pakai Flutter sih. Tapi Gojek udah mulai pakai sih. Jadi ya ada cuma lowongannya nggak langsung ditulis Flutter seperti itu. Oke. Sorry nih. Aku agak putus-putus. Berarti tadi Gojek berarti udah ini ya nyentuh-nyentuh Flutter berarti ya. Iya, Gojek ada, terus Tokopedia juga ada sih kayaknya. Kalau ngelihat dari appnya bisa kelihatan kok kalau kita Apa bukain sorry? layout. Kalau mau tahu sebuah aplikasi pakai Flutter atau pakai RN, bisa lihat dari layout bounds dibuka tuh. Kalau Hmm, disilang tuh, kalau kosong nggak ada boundary itu pakai Flutter, tapi kalau pakai RM tuh dia kotak-kotak cuma ya agak patah-patah tuh pakai RM pasti. I see. Duh, sorry banget nih, gue agak putus-putus. Kita next saja mungkin ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Ada sarankah dari anonim ya? Banyaknya anonim nih, jangan anonim dong. Ada sarankah jadi spesialis atau generalis as engineer katanya? Oke, ini menarik ya. Jadi kalau generalis tuh biasa polyglot ya istilahnya ya. Jadi semua semua bahasa pemrograman bisa ya. Tapi yang saya lihat tuh kalau bilang spesialis atau generalis tuh biasa di hire sama perusahaan yang ini ya yang masih baru gitu. Jadi butuh butuh semua. Jadi istilahnya early stage itu generalis. Tapi kalau mau gabung sama yang udah established gitu banyak kan nyari spesialis gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi spesialis karena lebih gampang kita untuk belajar gitu loh. Jadi narrowing nanti kita akan belajar sampai dalam-dalamnya gimana sebuah bahasa pemrograman tuh dibikin sampai library dan SDK-nya. Itu which is valuable knowledge ya untuk kedepannya. Kalau kita generalis tuh biasa tahu kulit-kulit doang nih. Nanti ketika ada orang spesialis nih bisa bisa keok posisi itu gampang gampang goyang lah istilahnya seperti itu. Tapi berat juga penting ya, maksudnya kalau bisa sih jadi T-shape ya, karena Hmm, generalis itu sebenarnya kan ada soft skill-nya juga. Kalau iya, nggak naik-naik berarti. iya, ya kayak jadi spesialis pun kita harus belajar kayak yang lain ya.
memang nggak bisa full semua ya. Jadi belajarnya vertikal dulu, baru menyamping ya istilahnya gitu ya. Atau kalau enggak mulai nyamping dulu, baru vertikal nih. Jadi ilmunya tuh ya tetap tetap nanti semua bagian dapat sih harusnya ya. Cuma tinggal startnya kayak gimana aja sih. Oke. Halo Bang Esa, mute. Wah, putus ya? Halo, halo. Halo, Kacau. halo. Halo, kacau nih internet. Parah banget nih kayaknya. Oke, gua ganti ke HP dulu. Aduh, sorry. Oke. Tadi udah sampai situ, udah beres tapi apa tadi? Spesialis atau generalis? Ya, Ya. oke. Jadi apapun itu pasti nanti tetap kebagian jatahnya sih pasti ya. Pasti kebagian jatahnya, oke. Oke, next question ya. Nih kayaknya ada dikit lagi nih, 5 lagi kayaknya mungkin. Wah, nambah terus nih. Iya, nambah terus. Ini oke, ini dari anonim juga. Pertanyaannya, kalau dengar dari beberapa tech talk di luar Nagrek, mereka selalu mention bahwa mereka punya mentor katanya. Nah, untuk di Indo itu bagaimana cara dapat mentor yang bagus plus tidak annoying? Ush, ada tidak annoyingnya ya ini. Ini mungkin nyindir saya sih sebenarnya sih. Maunya banyak banget ya ini. Sebenarnya gimana ya? Kalau dapat mentor tuh ya kalau mentor sih jujur itu personal binding ya. Jadi kita nggak bisa mau punya mentor langsung tiba-tiba dapat punya ada mentor gitu. Jadi kadang tuh dari pendekatan personal dulu ya. Jadi annoying itu bisa dibilang karena orang belum kenal. Jadi ketemu satu orang, oh mau belajar ini bisa bantuin saya enggak apa-apa itu otomatis pasti annoying. Tapi kalau kita mulai dari pendekatan personal gitu, nanya-nanya halus, nanti makin sering nanya, dan orang senior ini ngelihat kamu bisa bisa apa ya, bisa nangkep cepet gitu, dia nyaman juga ngajarin, nah itu baru personal bondingnya dapet. Nah itu baru bisa next ke tahap selanjutnya jadi mentoring. Jadi nggak serta merta gitu ya kayak nonton film silat tiba-tiba jadi muridnya itu ya scripted ya. Ya. Kadang-kadang ini ya yang nyari mentor itu lupa bahwa yang apa namanya mentor yang dikejarnya juga punya kesibukan sendiri ya mungkin ya. Ya punya Mungkin kesibukan berarti sendiri. di treat as friend aja mungkin ya berarti kalau gimana? Ya, anggaplah dia sebagai teman aja dulu. Nanti akan personal bondingnya akan dapat lah. Oke. Ya kayak cari pacar lah, nggak beda jauh lah. Oke. Ya. Ini udah jam 20.04, 2 question lagi mungkin ya. Ini kayaknya nambah terus soalnya. Iya, terus. Ntar aku cari yang menarik nih. Oke, ini ada dari anonim. Gimana cara menghadapi submission merge request yang nggak resolve karena devnya sulit memahami konseptual? Padahal waktu sprint atau development terbatas. Lu temen juga bukan kok? Bukan. Ini kayaknya bukan deh. Internal jokes nih. Lagi ngomongin orang nih. Enggak.
ini kayaknya genuinely ini problem sih. Karena di Mocha sih udah nge-solve masalah ini. Jadi ya sedikit bagi rahasia aja. Jadi emang kita susah ya kalau ada orang yang dijelasin tuh susah banget. Memang ada tuh, memang beberapa engineer seperti itu karena yang nge-hire itu kan bukan kita kan. Jadi nge-hire tuh orang ya kesepakatan bersama gitu. Ada yang butuh, ada yang apa. Nah memang seperti itu tuh kita harus agak nurunin ego sih sebenarnya kalau seperti itu. Jadi sedikit lapang dada. Kalau ada ini merge request-nya nggak kelar-kelar, kita komen tapi dia nggak nangkep, seperti itu pakai pendekatan personal, diajak untuk pairing gitu. Jadi pairing itu adalah salah satu cara transfer knowledge yang paling cepat. Jadi langsung ke titiknya gitu. Kadang tuh problem yang kita masalah lewat chatting sehari nggak selesai, dengan kita pairing tuh 1 jam selesai. Jadi diajak call. Kalau lagi WFH tuh pakai plugin namanya Duckly atau Code with Me. Kalau udah pakai Android Studio Arctic Fog ya, udah bisa tuh Code with Me. Atau kalau belum Arctic Fog pakai Duckly. Duckly itu bisa video call sambil code bareng-bareng. Nah, itu pakailah tooling seperti itu. Free kok, cuma 1 jam itu dia dikasih batas 1 jam. Jadi nanti ngobrol ini kayak gini, kalau seperti ini flow-nya akan seperti ini. Kalau nggak percaya, nih gue bikinin unit test-nya seperti itu. Nah, itu nanti akan ngevalidate bahwa apa yang lu omongin itu bener gitu flow-nya. Seperti itu. I see. Menarik. Ini biasanya kalau yang kayak gitu, apakah biasanya dari code-nya kurang dokumentasi atau memang dari orangnya itu biasanya? Nah, itu macam-macam sih. Tapi kalau ngelihat dari kontekstual pertanyaannya mungkin memang dev-nya yang agak gimana gitu ya, agak slow response atau seperti apa, kan emang ada yang seperti itu. Maksudku kalau yang kejadian yang pernah Ko Willy alami itu biasanya karena apa? Atau karena campuran dari itu? Ya, biasanya karena ini sih, kita dia biasa pakai MVP gitu. Terus kita di kantor pakainya MVVM. Nah, itu biasa akan, ini cara pakai MVVM gimana, terus nanti dia bikin getter gitu. viewModel.get. Nah, itu udah setup, udah langsung udah bukan MVVM lagi seperti itu. Nah, itu biasa emang culture shock satu. Ya kadang sih banyakan sih dari engineer-nya ya, dokumentasi ya juga bisa kejadian juga kalau yang tooling homemade ya, seperti itu tooling homemade. Itu kalau kurang dokumentasi ya juga biasanya kejadian juga sih. Iya. Karena memang makin sini kan biasanya kalau project-nya makin lama atau organisasinya makin besar, biasanya problem yang project kan ya, maksudnya bukan problem yang common lagi kan, yang nggak ada di Stack Overflow biasanya. Iya, biasanya udah semua bikin sendiri, tahu-taunya legacy semua jadinya. Iya. Oke, ini terakhir aja nih. Habis itu kita coba nih yang mau open mic, mungkin kasih 2 orang kali kok ya, gimana? Iya, boleh. Ini udah nanya nih, udah tangan nih, tangannya udah keluar. Oke, langsung aja lah ya, mungkin open mic sekarang. Ini kalau yang nggak tahu caranya, ada buttonnya yang open mic. Aku juga nggak tahu caranya sih, belum pernah pakai.
Oke nih, langsung aja nih, mungkin ini Anwar beneran mau ngomong atau enggak nih? Kita coba nih ya, allow to speak. Yeah. Halo Mas Anwar. Oh enggak nih. Halo Pak, Nah, tuh. tadi telah tekan. Saya Beneran nyimak. nih. Mau nanya atau gimana? Nyimak aja Pak. Oh mau nyimak aja, oke. Ya, soalnya telat masuk tadi Pak. Maaf. Oh, Nah, iya. nggak apa-apa. Kita mute lagi. Ada yang mau ngomong atau apapun? Ada yang mau titip salam mungkin atau paid promotion? Nah, Kayaknya ya, nggak ada deh. silakan. Kayaknya nggak ada deh. Oke, kalau nggak ada, kita tutup lagi aja pakai satu pertanyaan yang ada di slide Slido. Ini ada dari Mas Komisaris Amin katanya. Ini pertanyaan ringan aja nih. Ini pertanyaannya versi kok. Halo. Halo. Putus kayaknya Mas Esa nih. Oh ini pertanyaannya versi Android yang paling disukai. Oke. Paling disukai ice cream sandwich. Oh, yes. Kenapa? Karena tuh refreshing banget ya. Jadi habis kita ngalamin gingerbread yang UI-nya jelek luar biasa itu, ke ice cream sandwich tuh, wah ini holo tips ini keren banget ya. Keren ya, Dan dulu kayak belum ada restriction banyak gini kayak yang lollipop atau apa, jadi ngedevelop enak, melihatnya juga enak. Jadi saya ngefans banget sama ice cream sandwich. Kalau yang sekarang tampilannya beda dikit, tidak revolusioner gitu maksudnya, tapi restrictionnya makin banyak ya. Iya, developer makin mabok ya. Iya, bener. Oke sih, paling udah sampai situ aja. Dari Koko Willy ada yang mau disampaikan untuk penutupan? Oke, penutupan mungkin ya kita di dunia online ya anggaplah semua orang jadi teman ya. Jadi jangan malu untuk bertanya karena pertanyaan Anda membantu orang lain sebetulnya. Dan ya jangan malu untuk menjawab juga, give back to community. Nggak ada Anda, community nggak jalan, dan selalu belajar ya. Paling itu sih dari saya. Oke, mantap banget. Oke, dari saya juga sudah sekian. Mungkin penutupan, thank you banget untuk Koko Willy, udah mau banget nih, langsung spontan, langsung mau ikut, langsung mau ngelakuin ini. Thank you banget. Bagi yang mungkin kalau ada saran atau kritik bisa langsung PM saya, atau ya PM saya sih paling gampang. Aku niatnya sih bakal ada yang kedua nih nanti, jadi kayak gini, jadi kita kayak diskusi santai aja. Mungkin nanti kedepannya bukan lebih terstruktur, lebih ngalor ngidul pengennya. Terus kalau ada orang yang pengen diajak diskusi, kasih tahu aja langsung, PM aku juga, kasih tahu siapa. Boleh yang Android, boleh yang non Android, tapi yang pasti masih di bidang IT ya. Kalau bisa sih yang mobile sih sebenarnya. Udah kayak gitu aja sih. Paling gimana biasanya penutupan? Oh, aku lupa. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Koko Willy. Sampai jumpa di topik kedua. See you, bye. Thank you. Thank you all.